Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus donasi 1,5 miliar yang rencananya memang itu ditujukan untuk Agus, tetapi sekarang ada kecenderungan seperti statement dari kuasa hukum Pratiwi Novianti yang mengatakan bahwa rencananya sisa dari donasi Agus tersebut yang kemungkinan besar nilainya juga masih cukup tinggi. Kalau aku hitung-hitung mungkin hampir 1 miliar sisanya nanti itu akan diberikan untuk mereka yang lebih membutuhkan. Jadi rencana yang awalnya akan dibelikan untuk rumah atau bahkan usaha tanah sepertinya ini tidak akan terjadi untuk Agus. Nah, salah satu poin yang kita mau bahas hari ini adalah terkait dengan statement dari kuasa hukum Agus, Farhad Abbas, yang kemarin mengunjungi Polda Metro Jaya karena sudah dipanggil oleh penyidik untuk dilakukan klarifikasi untuk pasal yang pertama ya, atau laporan pertama ke Novi terkait dengan pencemaran nama baik. Ada dua laporan. Yang pertama pencemaran nama baik, yang kedua itu kalau nggak salah adalah kayak penipuan atau penggelapan dan sejenisnya, itu juga yang sudah dilaporkan. Nah, ada salah satu isu yang disampaikan dari Farhad Abbas adalah terkait dengan bagian yang dia bilang sudah punya nih barang bukti, kata-kata yang disampaikan di sini terkait katanya kata-kata yang bilang Novi itu pernah menuduh HP dan juga emas yang dimiliki oleh istrinya Agus itu keluar dari dia. Apakah betul ada barang buktinya? Kita akan coba lihat, cross-check juga dari Novi hari ini. Tapi kita simak dulu cuplikan statement Farhad Abbas yang menyatakan hal tersebut, teman-teman. Ya, seputar kalimat, Agus dapat uang, nggak dipakai berobat loh. Bawa warisan nih, gini. Inilah kita anggap orang yang harusnya masalah dendam diperhatikan makin besar. Oke, poin yang pertama disampaikan, ini kita mau melaporkan kata-kata yang intinya bilang, hey ini lo Agus mendapatkan donasi tapi tidak dipakai berobat untuk gini-gini gitu. Nah, kata-kata ini adalah kategori menurut Farhad adalah pencemaran nama baik. Selain itu apa lagi? Terus, beli emas, beli handphone, semua. Salah satunya. Ada bukti. Terus beli emas, beli handphone, itu salah satunya. Dan mereka lewat tim kuasa hukumnya mengatakan bahwa kami sudah juga menyertakan barang bukti yang kategorinya ini adalah termasuk dalam pencemaran nama baik. Tetapi Novi juga bukanlah orang yang tinggal diam aja sekarang. Kalau awal-awal dia kesannya masih cukup mengalah dan tidak memberikan respon. Tapi sekarang memang Novi tetap kekeh. Dia tidak mau menuntut balik Agus ya secara hukum. Tetapi sepertinya Novi mau memberikan pelajaran yang jauh lebih bernilai dan bermakna dari sekedar kayak hukuman penjara aja, pidananya. Tapi dengan membatalkan terkait dengan adanya rencana membelikan rumah dan sejenisnya sisa dari uang donasi. Oke, kita lihat dulu hari ini Novi bareng sama kayak siapa? Mama Louis ya, salah satu superstar di TikTok. Ini juga ngebahas terkait dengan Agus. Nah, ada salah satu poin juga di sini yang sekaligus mengklarifikasi terkait dengan tuduhan Farhad Abbas tadi yang bilangnya Novi itu katanya nuduh si istrinya Agus beli HP baru atau emas baru, secara tidak langsung itu mau diarahkan ke sana. Kita simak bareng-bareng live Novi hari ini, teman-teman. Di salah satu rumah sakit besar di Jakarta untuk mata, dia nggak datang. Oh iya, tiba-tiba dari buta bisa melihat. Namanya miracle ya. Oke. Tiba-tiba dari buta sampai melihat, ini namanya miracle. Kalau dibilang melihat clear, kita harus fair kan belum ya. Agus tidak ada statement dari dokter dia sudah kembali normal 100%, tetapi memang ada beberapa gimmick yang ditampilkan beberapa hari lalu pada saat Agus tuh dikasih tahu uang 50.000 dan juga dolar gitu. Kenapa juga sih yang ditunjukkan untuk dilihatnya adalah uang, itu kan juga menunjukkan pesan yang kesannya dia mata duitan gitu. Entah apakah sebuah kebetulan ataukah sebuah rekayasa oleh oknum-oknum biarin Agus ya semakin kontroversi. Lanjut lagi. Terus sekarang mau tanya apa? Mami langsung tembak langsung. Gue kan kagak ngerti. Oh. Aja kita tahu kasusnya apaan. Kata netizen apa? Aku sudah bisa lihat duit sekarang. Oh, jadi awalnya aku sudah bisa lihat duit, sekarang bisa lihat duit ya. Dan dolar. Dan dolar bisa dolar. Emang donasi punya dolar?
Oke, jadi kayaknya Mami Louis yang nggak tahu case Agus lebih detailnya. Pada saat ditanya tentang dolar, Novi juga cuma senyum doang gitu. Dia serba salah mau ngomong apa di sini. Udah pindah tapi ada yang ngasih dolar, dia mengerti ini dolar. Kenapa dikasih dolar? Buat beli AC katanya. Beli AC dikasih dolar. Oh, yang ngasih dolar siapa? Salah satu pengacara terkenal. Kenapa pengacaranya ngelakuin itu? Maksudnya kenapa pengacara harus kasih dolar ke dia ya? Emang dia hebatnya apa? Bukannya harus Agus yang kasih dolar ke pengacara? Apa gue yang salah? Gue tuh bingung deh. Berarti ini Agus hebat banget deh sosoknya. Gue jadi pengen kenalan sama Agus. Oh, pengen kenalan sama Agus nih. Diundang aja. Kamu gimana? Nggak bisa jawab. Oke. Gak bisa jawab. Oke, pantesan dari tadi aku live streaming, semua pada bilang apa? Tenovi semangat, Tenovi semangat, Tenovi orang baik. Oke. Ya udah. Ya, kalian ada pertanyaan apa lagi? Jangan kenal nih, nanti sedih nih, amit amit. Oke, apalagi mau kalian nanya sebelum Tenovi mau pergi kuliah? Oke, coba lu nanya apa? Lu tahu kasusnya, mau nanya apa? Ayo, ayo. Ini biasanya mereka Apa? Ada mau nanya apa? Coba tanya satu. benar. Oke. Oh, ada pertanyaan. Pertanyaannya, HP istri Agus. Nah itu aku nggak tahu karena waktu bikin datang ke sana nggak ngeliatin handphonenya. Oke, ini yang menjadi salah satu barang bukti yang digadang-gadang sama Farhad Abbas. Di sini kan Novi bilang bahwa terkait dengan HP istrinya Agus, Novi bilang nggak tahu untuk bagian ini. Emang HP-nya kenapa? Katanya mahal ya. Oh. Yang sekarang katanya handphonenya mahal. Nggak tahu sih. Emang dulu HP-nya apa? Nggak ngeliat. Oh. Karena setiap datang nggak pernah nunjukin handphone. Ya udah deh. Oke, jadi terima kasih untuk Tenovi hari. Jadi kalau terkait dengan tuduhan Farhad Abbas tersebut, yang katanya pencemaran nama baik, salah satu poinnya adalah terkait dengan tuduhan HP-nya istrinya Agus, ataupun juga emas yang katanya mahal dibeli dari uang donasi. Itu aku yakin bukan statement dari Novi kan ya, kita sudah paham lah. Apalagi kan kalau di TikTok ya, ada potongan apa, kemudian dengan captionnya, dan itu kan juga bukan Novi. Nah sayangnya juga aku tangkap, memang kayak beberapa kali kayak bukti yang ditunjukkan oleh Wawa ya di media beberapa waktu lalu, ini buktinya saya lihat nih ada kata-kata yang Tenovi menggiring dan sebagainya. Pas dicek ternyata itu bukan akunnya Novi, baik Instagram, TikTok ataupun TikTok dan juga YouTube, bukan official akunnya dia yang ngebuat postingan seolah-olah dia mengata-ngatai Agus atau istrinya dengan isu-isu tersebut. Jadi itu bukan hal yang nggak bisa dijadikan barang bukti kuat. Itu artinya orang ya ngebuat postingan suka-suka mereka dengan opininya mereka, kemudian dengan mereupload videonya Novi pada saat live ataupun seperti apa. Jadi lemah sekali ya dari timnya Farhad ini kalau ini dijadikan kategori adalah sebagai pencemaran nama baik. Apalagi pencemaran nama baik kalau kata-kata yang dikatakan bahwa logikanya gini, kalau yang bagian kedua tadi tentang emas dan juga HP, aku yakin itu bakal mental. Tapi yang pertama terkait dengan hal yang Novi tuh bilang katanya Agus sudah dapat bantuan tapi uangnya nggak kepakai gini gitu. Itu menurut aku ada potensi Novi itu kena pencemaran nama baik kalau itu bukanlah fakta. Kalau itu adalah fitnah, Novi bisa kena. Tetapi kan faktanya memang betul. Kuasa hukumnya kemarin sudah menjabarkan bahwa memang betul Agus sudah mendapatkan hampir 1,5 miliar. Faktanya juga uang yang dipakai Agus itu cuma 5 juta rupiah doang. Faktanya juga 1,5 miliar tersebut tidak dipakai untuk kebutuhan yang seharusnya, yaitu adalah berobat. Tapi malah ditransfer 50 juta sebanyak 5 kali, totalnya 250 juta ke rekening istrinya Agus dengan alasan biar mudah melakukan transaksi harian karena alasannya ATM-nya rusak. Yang kedua juga faktanya ada uang 50 juta rupiah yang ditransfer ke rekening kakaknya Agus yang berada di Aceh dengan alasan kata Agus saat itu ya buat jaga-jaga aja, nanti biarin kalau butuh bisa dipakai. Anehnya adalah kenapa tinggalnya di Aceh, dianya di Jakarta, kok buat jaga-jaga? Harusnya kalau buat jaga-jaga, ya dia ambil aja cash yang banyak, masukin ke tas. Jadi kalau butuh bisa langsung ambil, nggak usah ke mesin ATM lagi. Yang berikutnya juga faktanya yang sudah diakui oleh keluarga Wawa,
memang ada dana 95,8 juta yang sudah ditransfer ke rekeningnya. Kata Wawa awalnya bilang itu adalah karena kebaikan Agus. Agus itu prihatin dengan kondisi keluarganya yang lagi terlilit hutang. Karena Agus itu mau mengucapkan terima kasih. Karena Wawa, keluarganya, anak-anaknya yang selama ini sudah ngebantu. Baik itu secara fisiknya ataupun juga psikologinya. Tetapi kita juga harus tahu ternyata kan Agus itu pindah ke rumahnya Wawa bukanlah 10 tahun atau bahkan sejak dia tinggal di Jakarta, enggak. Dia baru pindah itu beberapa bulan lalu pada saat Agus mendapatkan musibah tersebut. Jadi dibilang untuk balas budi dan itu kayaknya terlalu berlebihan ya. Dan Wawa juga sudah ada itikat baik walaupun ini baru angkanya kecil. Wawa bilang kemarin sudah mulai menyicil. Pertama adalah 8 juta ditransfer ke rekening Yayasan Novi, sementara 28 juta ditransfer ke rekeningnya istrinya Agus. Dan aku agak kurang yakin dengan statement yang katanya 28 juta tersebut dikirim ke rekening istrinya Agus. Kenapa nggak langsung aja dikirim ke Yayasan Novi gitu? Bukankah utangnya dia artinya ya hitung-hitung aja sendirilah 95,8 dikurangin 5,8 juta yang katanya sudah dikembalikan ke bapaknya dan juga Agus. Artinya kan masih 90 juta. 90 juta dikurangin dengan 35 juta. Artinya berapa? Masih sisa 50 sekian juta lagi ya. Itu uangnya kemana? Nggak jelas, nggak ngerti kemana. Padahal Agus juga sudah menyerahkan uang donasi tersebut sekitar 1,3 miliar ke rekeningnya yayasan dari Novi ini sendiri. Jadi memang drama-drama ini semakin ngebuat masyarakat berhati-hati ke depannya, terutama untuk ngebantu atau memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkannya, takutnya akan disalahgunakan. Kan tujuan masyarakat ngebantu si Agus itu untuk dia bisa memaksimalkan penyembuhannya, bukan ngebuat dia itu untuk menjadi orang kaya raya. Jujur aja lah, 1,5 miliar itu kan yang dari Densu, hampir ya ditambah 35 juta, ditambah lagi dengan sumbangan-sumbangan yang dari kuasa hukumnya dia, banyak itu kan ya. Terus ada juga sumbangan yang dia buka di tempat lain, itu juga di undang-undang podcast dan sebagainya. Itu juga uang kan lumayan juga. Artinya apa? Agus itu dikategorikan sebagai orang oleh netizen sebagian berpikir kayaknya Agus malah mengeksploitasi dirinya sendiri gitu. Semakin kelihatan dengan jelas bahwa yang paling Agus pikirkan itu adalah masalah uang tersebut. Walaupun dia di bibir mengatakan, saya udah nggak peduli sama uang tersebut. Harga diri saya jauh lebih bermakna dan tinggi dibandingkan uang 1,5 miliar tersebut. Ini adalah contoh teori dekonstruktif. Apa yang biasanya terus ditunjukkan ke publik, biasanya adalah kebalikannya. Misalnya, uang itu nggak penting bagi aku. Mungkinkah kebalikannya, uang itulah yang paling penting. Dan Agus sudah melakukan berbagai macam upaya pada saat dia mengetahui Novi berencana untuk tidak membelikan rumah dan sejenisnya, sisa uang donasi tersebut. Aku yakin mereka tidak tinggal diam, makanya cara satu-satunya menurut Farhad Abbas untuk mengambil uang Agus tersebut kembali adalah dengan menempuh jalur hukum. Karena kalau untuk mediasi, sepertinya ini sudah tertutup rapat, dalam tanda kutip adalah untuk mengambil uang tersebut ke Agus kembali. Novi hanya mau memberikan sampai saat ini adalah untuk hal-hal yang berurusan dengan pengobatan dia seperti akad di awalnya. Oke, kita lihat nanti apakah dari Polda Metro Jaya akan menemukan unsur pidana dari laporannya Agus yang pertama ini dengan pasal pencemaran nama baik. Kalau aku cek sampai sekarang kayaknya belum ada, karena Undang-Undang ITE itu tidak akan berlaku kalau yang disampaikan itu adalah fakta, apalagi terkait dengan donasi tersebut. Jadi yakin banget dari pasalnya dan juga perbuatannya, aku rasa itu tidak match, tidak memenuhi unsur. Dan kita lihat nanti apakah minggu depan Polda Metro Jaya akan mengumumkan bahwa laporan Agus ditolak dan tidak ditemukan unsur pidana terhadap Novi. Dan gak usah khawatir Agus, Novi sampai sekarang masih terus mengatakan lewat kuasa hukumnya bahwa dia tidak ada niat untuk melaporkan Agus secara hukum. Tetapi konsekuensi lain adalah sepertinya kamu tidak akan mendapatkan uang yang sisa donasi tersebut. Rencana kamu pulang ke Aceh akan diberikan rumah dan sebagainya.
itu sepertinya akan pupus. Jadi langkah satu-satunya yang bisa diambil oleh Agus adalah secara hukum untuk mengambil uang tersebut dan biarkan negara dan juga hukum yang memutuskan seperti apa nanti. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasasmara. Sampai jumpa.